يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقل لغوا: أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudati min dhulmatil 'adam bi nuril ijad wa ja'alaha dalilan 'ala wahdaniyyah lidawil basair ila yaumil mi'ad wa syar'a sar'an ikhtaruhu li nafsihi wa anzala bihi kitabahu arsala bihi sayyidul ibad fa'awdaha lana mihjatuhu wa qala hadhihi sabilur rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh
Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita semuanya senantiasa berusaha meningkatkan nilai-nilai iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita. Ketika kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, ketakwaan kita tambahkan. Bahkan ketika kita mendapatkan ujian dan musibah, baik berupa apapun, keimanan dan ketakwaan tetap terpatri kuat di dalam jiwa kita. Hendaklah kita semuanya melandasi semua aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, baik aktivitas hati, lisan atau anggota badan lainnya, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, insya Allah semua aktivitas kita akan berbuah manis di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kebaikan-kebaikan bagi para hamba-hambanya yang beriman dalam setiap keadaan mereka. Bagaimanapun keadaan kita semuanya, kita senantiasa berada dalam kebaikan-kebaikan, baik ketika kita tertimpa musibah atau ketika kita senang atau tertimpa sesuatu yang tidak kita senangi. Disebutkan dalam hadis sahih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fakana khairul lah, wa in asabathu dharra'u fakana khairul lah." Sungguh menakjubkan perkara orang-orang mukmin. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang-orang mukmin. Jika diberi sesuatu yang menggembirakan, ia bersyukur atas nikmat tersebut, maka hal itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ia ditimpa suatu keburukan atau musibah, ia bersabar, maka hal itu juga baik baginya. Hadis ini mencakup semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas hambanya yang beriman, dan itu baik bagi mereka jika mereka bersabar saat ditimpa musibah dan bersyukur saat mendapatkan kesenangan. Orang kaya ada kebaikan di dalamnya, yaitu bersyukur atas segala yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa harta, baik berupa keluarga yang bahagia ataupun yang lainnya. Ketika orang yang miskin, ada kebaikan-kebaikan di dalamnya, ada keutamaan-keutamaan di dalamnya. Dia bersabar atas apa yang tertimpa, baik kekurangan harta atau musibah-musibah yang lainnya. Ulama salafus saleh mengatakan, al-imanu nisfani, fa nisfun fi sabrin wa nisfun fi syukrin. Iman itu berada di dua bagian. Sebagian pertama dalam kesabaran dan sebagian di dalam syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan memperbanyak syukurnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sabar yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala setidaknya ada 3 macam. Yang pertama, bersabar dalam menjalankan semua ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa melaksanakannya. Karena seorang hamba tidak akan bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya kecuali dengan bersabar. Kita
bisa melakukan sholat berjamaah, melakukan sholat fardu, bangun waktu subuh, melaksanakan sholat subuh berjamaah, melaksanakan puasa Ramadan, menunaikan zakat, pergi ke Baitullah, haji dan umroh. Itu semuanya kalau tidak didasari dengan kesabaran, maka tidak akan bisa dilakukan oleh kita. Ketaatan itu perlu kesabaran, karena itu membutuhkan perjuangan. Kita flashback Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk membunuh putranya Nabi Ismail. Kalau Nabi Ibrahim tanpa adanya kesabaran di dalam dirinya, maka perintah untuk menyembelih Ismail itu tidak akan dilakukan, dan mungkin pada saat ini sampai saat ini tidak akan ada namanya kurban. Karena Nabi Ibrahim dengan kesabarannya bisa melaksanakan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bisa melakukan apapun perintah-perintah Allah, baik itu sholat, waktu subuh kita bangun, pada saat enak-enaknya tidur kemudian kita bangun, kita zakat, kita puasa dan sebagainya, maka itu tingkat kesabaran kita untuk melakukannya itu besar. Maka ketika tingkat kesabaran besar, maka kualitas ketaatan, menjalankan ketaatan perintah Allah Subhanahu wa taala itu akan juga agak besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka seorang bisa melaksanakan apa yang diwajibkan, disunahkan sesuai dengan tingkat kesabaran yang tertanam di dalam hatinya. Yang kedua, sabar di dalam menahan diri dari segala yang dilarang sehingga dia bisa menjauhinya dan tidak melaksanakannya. Seseorang bisa meninggalkan larangan sesuai dengan kekuatan sabarnya. Orang yang bisa menjauhi larangan-larangan Allah, dilihat seberapa kesabarannya. Kalau melakukan kebaikan mungkin mudah, tapi kalau meninggalkan larangan itu sangat sulit. Sebagian ulama salaf mengatakan, af'alul birri yaf'aluhal barru wal fajir wa la yasbiru 'anil ma'asi illa siddiq. Perbuatan baik itu bisa dilakukan oleh siapapun, baik oleh orang yang baik dan bisa pula dilakukan oleh orang-orang yang jahat. Namun tidak ada yang mampu meninggalkan maksiat, meninggalkan kejahatan kecuali orang-orang yang benar. Orang-orang yang koruptor, yang korupsi, yang memakan harta rakyat, mereka sholat, mereka zakat, mereka membangun masjid, mereka membangun madrasah, mereka sedekah jariyah, mereka memberikan makan orang-orang miskin, mereka memberikan makan orang-orang yang berpuasa. Mereka jahat, mereka melakukan kejahatan, melakukan dosa, jahat mereka, tetapi mereka masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan, sedekah, puasa, zakat, amal jariyah dan sebagainya. Tetapi orang yang meninggalkan, bisa menjauhi larangan, bisa meninggalkan kemaksiatan itu bukan orang sembarangan. Jadi benar-benar dia mempunyai kesabaran yang kuat dalam meninggalkan larangan itu. Kita flashback Nabiullah Ismail, Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika diberikan ujian, cobaan, diajak maksiat berzina oleh seorang wanita, tetapi karena kesabarannya di dalam menjauhi larangan Allah, maka dia selamat dari hal maksiat tersebut. Andaikan pimpinan-pimpinan kita, andaikan orang-orang, para koruptor bisa bersabar di dalam menahan godaan setan, bisa bersabar di dalam menjauhi larangan-larangan dan kemaksiatan datang, maka insya Allah tidak akan terjadi hal seperti itu. Maka mari, kebaikan bisa kita lakukan dengan kesabaran,
Ketaatan-ketaatan bisa kita lakukan dengan kesabaran, tapi juga kesabaran ini juga harus kita kuatkan agar bisa untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, bersabar atas segala musibah yang menimpanya. Musibah yang terjadi bukan karena kehendaknya. Ma'asyiral muslimin, musibah yang menimpa seorang ada dua macam. Yang pertama adalah musibah yang terjadi tanpa ada sangkut pautnya dengan keinginan seorang, artinya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal diberikan sakit ataupun kecelakaan ataupun yang lainnya. Mungkin kebanyakan orang ketika diberikan musibah seperti ini, insya Allah dalam menghadapinya seorang hamba ini lebih bisa untuk bersabar dengan dasar pengetahuan dan keimanannya. Tetapi yang kedua adalah musibah atau bencana yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat tangan-tangan manusia. Kita dianiaya, didolimi oleh orang lain, kita disakiti oleh teman kita semisal, ketika kita didolimi oleh saudara kita atau orang lain. Pada hakikatnya itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dititipkan lewat tangan-tangan manusia. Ini musibah yang mungkin kebanyakan orang sulit untuk bersabar. Karena apa? Karena mereka meyakini bahwa yang melakukan kedzaliman ini adalah orang itu. Namun pada dasarnya, pada hakikatnya, semua yang kita hadapi, semua yang kita dapatkan, yang ada di depan kita, baik itu kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan maupun segala musibah bencana, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan patut dan harus kita terima dengan ikhlas dan kesabaran, karena semuanya ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Baik ketika kita diberikan nikmat kita bersyukur, dan ketika kita diberikan musibah bencana kita bersabar, baik itu musibah langsung dari Allah atau lewat tangan-tangan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita semuanya selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan zahiran wa batinan di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, di dalam melaksanakan esensi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi muttaqin yang sejati, dan kita semuanya diberikan oleh Allah kesabaran untuk selalu bisa menjaga diri kita, untuk menjauhi diri kita dari segala larangan-larangan Allah, dari segala kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, benar-benar mengedepankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan iman dan takwa, ketika seluruh penduduk Indonesia, warga masyarakat Lamongan Indonesia semuanya beriman dan bertakwa, dan insya Allah Allah akan turunkan barokahnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andaikan ahlul qura, warga Lamongan, amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka Allah akan membuka pintu dari langit dan akan membuka pintu dari langit. Semoga kita semuanya diberikan hidayah, kesehatan, panjang umur yang barokah, Lamongan semakin maju, Indonesia semakin sehat, semakin menjadi lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idfa' billati ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin 'adzim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina
وشفيعنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي من علينا برسوله الكريم وهدانا به إلى الدين القويم والصراط المستقيم، وأمرنا بتوكيله وتعظيمه وتكريمه، وفرض على كل مؤمن أن يكون أحب إليه من نفسه وأولاده وخليله، وجعل محبته سببا محبته وتفضيله. أشهد أن لا إله إلا الله الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الجليل العظيم، صلى الله عليه وعلى سيد المرسلين وعلى كل وصحبه والتابعين وتابع التابعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة القدس، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين المخلصين، واحذل من خذل المسلمين، ودمر أعداءنا وأعداء أعدائهم وعلى كلماتك اليوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة، ومن هذه الدائرة رمضان، وعن سائر البلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأرزقنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة، بلدة مطمئنة، بلدة مباركة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر